Anda kembali di gelar perkara, saudara, 3 kasus mutilasi terjadi sejak Agustus hingga September. Banyaknya kasus mutilasi yang terjadi menimbulkan pertanyaan, ada apa di balik motif kejahatan hingga membuat pelaku sampai tega memutilasi? Berikut liputannya. Dalam 2 bulan terakhir, tingkat kejahatan mutilasi telah 3 kali terjadi di berbagai daerah. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi memiliki motif yang berbeda-beda. Sedikitnya 3 kasus pembunuhan disertai mutilasi tercatat dalam periode bulan Agustus dan September. Saudara, belakangan publik digegerkan oleh sejumlah kasus mutilasi di berbagai daerah. Dalam kurun waktu Agustus hingga September ini saja ada 3 kasus mutilasi yang ditemukan. Di antaranya kasus mutilasi warga sipil oleh oknum TNI dan kemudian di Benteng seorang pelajar tega membunuh dan memutilasi pacarnya. Dan kemudian yang terakhir di Semarang seorang ASN ditemukan tewas dan terbakar dengan tubuh yang dimutilasi yang diduga merupakan saksi dari kasus korupsi. Apakah ini hanya fenomena belaka atau merupakan tren pengaburan kejahatan? Untuk mengetahuinya, mari ikuti penelusuran kami. Kan kalau di luar boleh, tapi kalau di dalam rumah sakit nggak bisa. Berawal dari laporan kehilangan 4 orang warga Kabupaten Nduga oleh pihak keluarga pada Sabtu 27 Agustus lalu, pihak kepolisian pun langsung turun untuk melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan selama 5 hari, pihak kepolisian Polda Papua menemukan 2 dari 4 orang asal Nduga yang dinyatakan hilang di Kabupaten Timika, Papua. Namun 2 di antara 4 orang yang berhasil ditemukan di Sungai Kampung Pigapu telah meninggal dengan tubuh dimutilasi. Kasus mutilasi ini juga sempat menyita perhatian dari Presiden karena kasus pembunuhan disertai mutilasi melibatkan anggota TNI Angkatan Darat. Selain itu, kasus ini merupakan bagian dari rencana perampokan terhadap 4 warga asal Mimika dengan modus jual beli senjata. Jokowi pun meminta kepada Panglima TNI untuk ikut mengusut tuntas kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi pada 22 Agustus di Jalan Budi Utomo Ujung, Mimika, Timika, Papua. Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di backup oleh TNI, sehingga sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas, kemudian proses hukum. Selain di Mimika, Papua, kasus mutilasi juga terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Korban dalam kasus mutilasi ini melibatkan seorang PNS di Bapenda Kota Semarang, Iwan Budi Prastio. Dirinya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada 24 Agustus 2022. Padahal, Iwan Budi Prastio direncanakan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi alih aset di pemerintahan Kota Semarang pada 25 Agustus 2022. Jenazah Iwan Budi Prastio ditemukan di kawasan Pantai Marina Kota Semarang pada 8 September 2022 dengan kondisi beberapa bagian tubuh yang hilang dengan luka bakar 100%. Kendaraan ini adalah plat yang digunakan oleh saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang tertanggal 24 Agustus 2022, kurang lebih 14 hari yang lalu. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Selain Papua dan Semarang, kasus mutilasi juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kasus mutilasi ini berawal dari temuan jenazah wanita di lokasi objek wisata air di Kabupaten Bantaeng pada Minggu 11 September 2022.
Korban diketahui merupakan seorang pelajar yang masih berusia 16 tahun. Saat jenazah ditemukan, kondisinya sudah sulit dikenali. Selain itu, pada bagian kaki korban juga telah terpisah dari tubuh. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap pelaku yang merupakan teman dekat korban yang masih berusia 17 tahun. Dari keterangan tim penyidik Polres Bantaeng, pelaku menghabisi nyawa korban karena menolak diajak berhubungan intim. Pelaku juga mengaku sakit hati setelah mengetahui korban sudah memiliki teman dekat lain. Terima kasih. Jadi pada awalnya kasus tersebut dilakukan dengan mencekik korban menggunakan tangan. Sedangkan adanya kaki yang terpotong yang semula tersangka mengakui menggunakan batu, setelah dilakukan pengembangan, penyelidikan, ditemukan fakta baru dan bukti baru bahwa pelaku memotong kaki korban dengan menggunakan sebilah badik, dan dengan adanya indikasi ditemukan barang bukti badik tersebut yang sudah dipersiapkan dan ternyata digunakan juga untuk memotong kaki yang korban, sehingga kami akan melakukan pendalaman untuk pembuktian pasal pembunuhan berencana dan penerapan pasal 340 KUH pidana. Adapun ancaman hukuman tersebut maksimal hukuman mati seumur hidup. Dari berbagai kasus mutilasi yang terjadi selama kurun waktu yang dekat, Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, melihat hal ini bukan merupakan hal yang baru. Namun dari kesemua kasus mutilasi yang terjadi, memiliki motivasi lain yang melatar belakanginya. Tujuan untuk mutilasi dalam konteks menghilangkan jejak dari korban itu adalah yang paling utama. Jadi korban dihilangkan penanda-penanda utama fisiknya, ya. Jadi tangan, kepala, atau hal-hal lain yang terkait dengan penanda diri itu kemudian dihilangkan. Misalnya ada yang punya tatonya dihilangkan. Demikian juga ada yang punya tai lalat gitu ya, itu dihilangkan. Nah, mengapa dihilangkan? Agar kemudian kepolisian tidak mengetahui siapa korban, sehingga kemudian ada waktu bagi pelaku untuk kemudian tidak perlu melarikan diri, ya, sehingga kemudian lalu dia beradaptasi, berbuat biasa, sehingga kemudian tidak timbul kecurigaan dari orang terhadapnya. Selain untuk mengaburkan dan menghilangkan penanda utama fisik dari korban, tindakan mutilasi memiliki latar belakang lain, yaitu adanya hubungan kedekatan dengan korban. Jadi ada dua pilihan ketika orang membunuh, ya. Pertama, si pelaku bisa melarikan diri sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap. Yang kedua adalah dia tidak usah lari, tetapi korbanlah yang kemudian dirusak sedemikian rupa sehingga kemudian jati dirinya tidak ketahuan dan dia bisa tenang. Bahkan pada beberapa kasus pelaku ikut mengantar, memakamkan korban, ya, seolah-olah semuanya berlangsung biasa dan dia tidak terlibat begitu. Nah, maka kata kunci yang paling pertama adalah bahwa dalam rangka untuk menghilangkan jejak ini, ya, adalah agar si pelaku tidak usah lari. Kenapa pelaku tidak usah lari atau berpikir tidak mau lari? Kenapa coba? Yakni karena dalam hal ini ada hubungan yang amat dekat antara pelaku dan korban. Sehingga kalau dia lari, maka segera kemudian kecurigaan terarah padanya. Ya, maka kemudian dia tidak usah lari, mengingat dia adalah pelakunya. Dan memang dari berbagai mutilasi yang pada umumnya terjadi, itu semuanya pelakunya adalah orang-orang dekat semua. Lebih dari itu, dari sudut pandang hukum, ketiga kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi belakangan ini seharusnya telah masuk dalam salah satu rangkaian yang terencana dan bukan tindakan kepanikan dari pelaku.
Maka lalu kalau dalam hal ini hukum ya memakai pendekatan terencana, itu benar tuh. Mengapa? Karena sudah ada pause, sudah ada waktu bagi dia setelah pasca pembunuhan, ya, bahkan mungkin juga sebelum pembunuhan untuk berpikir mau diapain nih, ya, dengan cara dia memapras ya bagian-bagian yang terkait dengan jati diri, penanda tubuh dari si korban, ya, itu kan semua sudah terencana kan. Nah. Dari ketiga kasus pembunuhan disertai mutilasi yang belakangan terjadi, kesemuanya memiliki motif yang berbeda. Namun kesemuanya dipastikan terdapat unsur terencana bagi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Memutilasi korbannya merupakan upaya pelaku mengaburkan identitas, baik identitas korban ataupun identitas pelaku yang berusaha melepaskan diri dari jeratan hukum. Dari ketiga kasus ini, guru besar kriminolog Universitas Indonesia mengungkapkan tidak melihat adanya tren dalam kasus ini. Ia mengungkapkan yang perlu dilihat adalah motif dan juga modus dari kasus per kasus. Rizka Ananda, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.